Baiklah, kita mulai dengan pembelajaran baru mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Bagaimanakah ciri-ciri makhluk hidup yang sesungguhnya? Ciri-ciri makhluk hidup yang pertama itu adalah bernapas. Yang kedua itu adalah bergerak. Yang ketiga adalah memerlukan makanan. Yang ketiga adalah tumbuh dan berkembang. Yang kelima itu adalah berkembang biak. Kemudian iritabilitas, mengeluarkan zat sisa, dan regulasi. Nah, itulah ciri-ciri daripada makhluk hidup. Yang terakhir itu adalah adaptasi. Kemudian makhluk hidup adalah merupakan suatu organisme atau sistem yang cenderung merespon perubahan lingkungan, baik di luar maupun dalam diri mereka sendiri. Respon tersebut bertujuan untuk melanjutkan hidup mereka agar bisa berumur panjang. Makhluk hidup memiliki beberapa kemampuan yang unik di samping mereka bisa bernapas dan berkembang biak, seperti mampu berburu dan menavigasi di mana letak mangsa mereka berada. Bagaimanakah ciri-ciri makhluk hidup? Yang pertama, bernapas. Bernapas merupakan suatu proses pengambilan udara berupa oksigen O2 dari luar tubuh mereka dan mengeluarkan karbon dioksida CO2 dari dalam tubuh. Begitu pula sebaliknya dengan tumbuhan. Oksigen pada tubuh makhluk hidup berperan penting dalam proses pembakaran makan pada tubuh, sehingga pembakaran tersebut akan menghasilkan suatu energi yang sangat diperlukan oleh tubuh, atau biasa disebut dengan oksidasi tubuh. Kemudian energi tersebut dapat dimanfaatkan dalam melakukan aktivitas kehidupan lainnya. Yang berikutnya yaitu bergerak. Ciri-ciri makhluk hidup yang lain adalah bergerak. Terlihat jelas bahwa manusia dan hewan senantiasa bergerak dalam kehidupan mereka sehari-hari. Untuk dapat bergerak, tentu saja manusia dan hewan dibantu oleh sekumpulan alat gerak pada tubuh, sayap pada burung, atau kaki tangan pada manusia misalnya. Oleh karena itu, sudah sepatutnya jika kita bersyukur kepada Sang Yang Maha Pencipta Allah SWT, sehingga kita dapat melakukan beragam aktivitas berkat sekumpulan alat gerak yang diciptakan olehnya. Yang ketiga, memerlukan makanan. Makhluk hidup memerlukan makanan agar memperoleh energi untuk memelihara dan menjalankan aktivitas hidup. Sebagian besar tumbuhan bersifat autotrof, yaitu memproduksi menghasilkan makan sendiri. Makanan tumbuhan yang berupa zat organik berasal dari pengubahan zat anorganik zat hara dengan bantuan sinar matahari dalam proses fotosintesis. Sebagian kecil makhluk hidup proses pembuatan makanannya menggunakan hasil dari reaksi kimia kemosintesis. Hewan merupakan makhluk hidup heterotrof, yaitu kebutuhan makanan bergantung pada organisme lain. Hewan herbivora memenuhi kebutuhan makanannya. Yang keempat, pertumbuhan dan perkembangan. Semua makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan adalah perubahan pada makhluk hidup yang berupa pertambahan volume, massa, dan tinggi. Adapun perkembangan adalah perubahan makhluk hidup menuju kedewasaan secara seksual yang diawali dari perkembangan zigot. Jadi, benda yang tidak mengalami pertumbuhan dan perkembangan tidak termasuk golongan makhluk hidup. Nomor 5, berkembang biak. Berkembang biak berfungsi sebagai pelestarian makhluk hidup dengan jenisnya. Pada hewan,
Cara perkembangbiakannya dibagi menjadi dua macam, yaitu generatif dan vegetatif. Generatif itu sama dengan kawin, sedangkan vegetatif atau tak kawin. Secara kawin atau generatif, perkembangbiakan yang melibatkan sel telur dan sel sperma. Kalau secara tak kawin atau vegetatif, yaitu perkembangbiakannya yang tidak melibatkan sel telur dan sel sperma, melainkan melibatkan sel tubuh. Yang keenam adalah peka terhadap rangsangan atau iritabilitas. Ciri lain makhluk hidup adalah peka terhadap rangsangan dari lingkungannya. Rangsangan itu dapat berupa sentuhan cahaya, rasa, dan suara. Reaksi makhluk hidup terhadap rangsangan itu berbeda-beda. Misalnya, tumbuhan putri malu atau Memoria fudica akan menutup daunnya ketika disentuh. Cumi-cumi mengeluarkan cairan mirip tinta jika sedang terancam keberadaannya. Begitu pula manusia secara refleks menjauhkan tangannya dari benda panas yang disentuhnya. Kemampuan makhluk hidup menerima dan mereaksi rangsang tersebut disebut iritabilitas. Secara umum, tanggapan terhadap rangsang adalah bagian dari iritabilitas. Mengeluarkan zat sisa yang nomor 7, semua sel penyusun tubuh manusia makhluk hidup mengeluarkan zat-zat yang tidak berguna. Zat-zat yang tidak berguna tersebut beracun dan berbahaya apabila tertimbun dalam tubuh. Setiap organisme harus mengeluarkan zat sisa agar tidak meracuni tubuh. Zat-zat yang tidak berguna itu merupakan zat sisa proses metabolisme di dalam sel. Proses pengeluaran zat-zat sisa tersebut dengan ekskresi. Yang ke-8 adalah regulasi. Nah, regulasi ini adalah proses pengaturan keserasian dalam tubuh organisme yang diatur oleh syaraf dan hormon. 9. Adaptasi. Agar dapat bertahan hidup, makhluk hidup haruslah mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar. Salah satu tempat di mana terjadinya adaptasi adalah habitat. Habitat merupakan suatu tempat makhluk hidup yang mana mereka dapat melakukan berbagai aktivitas dalam area tersebut. Jika makhluk hidup itu kesulitan bahkan tidak bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya, maka dapat dipastikan mereka akan mati atau terpaksa berpindah ke lingkungan yang baru. Sekian dan terima kasih.